Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Kurang sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Jaga-jaga pola makan, jangan banyak begadang, nanti tipes, nak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu ingin mengabsen Ananda semuanya. Apakah ada yang tidak hadir sebelumnya? Ada, Bu. Aisyah nggak hadir. Ya, Bu. Ya, marilah kita doakan Aisyah supaya sehat-sehat saja. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelumnya tampilan di PowerPoint ibu sudah memaparkan mengenai materi hari ini, yaitu mengenai protista. Sebelumnya, apakah anak-anak ibu ini tahu apa itu protista? Jamur, Bu. Iya, Bu. Ini. Protista mirip jamur, Bu. Ada mirip hewan, mirip tumbuhan. Jamur. Oke, anak-anak ibu semuanya, Ibu keep jawabannya. Bisa jadi betul ya, tapi kita pelajari dulu, nanti baru kita tahu protista itu apa. Sebelum mengetahui itu apa protista, apakah Ananda semua pernah melihat tumbuhan ini sebelumnya? Pernah, Bu. Belum, Bu. Oke, Wika, apa itu? Kalau Ibu boleh tahu. Dia itu hidup di apa, Bu? Kayak menempel di pohon gitu, Bu. Apakah ada jawaban lainnya? Kayaknya hidup di air, Bu. Oke. Ibu koreksi jawaban Ananda ya. Ini nih merupakan alga. Alga ini adanya di laut. Nah, ada yang bisa membantu Ibu tidak untuk membacakan slide PPT-nya? Saya, Bu. Ya, Sonia silahkan. Jadi, protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun bumi. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan. Maaf Ananda, suaranya termute. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun bumi. Mereka pernah dikelompokkan ke dalam satu kerajaan yang bernama protista. Baik, terima kasih Sonia. Nah, dari penjelasan Sonia tersebut sudah tergambarkan kan protista tersebut adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, bukan tumbuhan ataupun bukan fungi, akan tetapi mirip bentuknya, mungkin iya ya Ananda. Nah, di sini mengenai protista ini kita akan membahas mengenai pengertian protista, ciri-ciri protista, bagian-bagian dari protista, serta peran-peran dari protista. Nah, dimulai dengan ciri-ciri protista. Ciri-ciri protista yaitu uniselular,
atau multiselular, inti sel bersifat eukariotik, memiliki membran inti, memiliki dinding sel atau tidak, cara hidupnya secara fotoautotrof dan heterotrof, bersifat aerob dan atau anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis, bereproduksi secara seksual dengan konjugasi, dan aseksual dengan pembelahan biner. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah anak-anak Ananda sekalian mengerti mengenai fotoautotrof dan heterotrof ini? Apakah ada yang tahu sebelumnya? Sepertinya tidak ada. Ada? Tahu, Bu. Apa tuh, Sonia? Foto autotrof itu adalah mereka tuh dapat melakukan fotosintesis di mana untuk memperoleh energi. Sekian Bu, maaf kalau salah. Ya, benar jawaban Sonia. Oke, selanjutnya bagian-bagian dari protista, yaitu protista berdasarkan sifat-sifatnya. Protista dibagi menjadi 3, protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan yaitu algae. Baik, pada ulasan pertama kali tadi kita sudah membahas mengenai alga. Alga ini hidupnya di laut. Dan untuk protista mirip jamur itu ada, maaf ya Nanda gambarnya kecil, ada jamur lendir plasmodia, jamur lendir seluler, dan jamur air. Dan untuk hewan yaitu adalah protozoa. Bu, mau nanya Bu. Ya, Wika silahkan. Dalam bentuknya itu alga tuh digunain untuk apa aja gitu ya, Bu? Dalam kehidupan kita gitu. Bisa menjadi untuk bahan produksi industri, kosmetik contohnya. Nanti kita akan bahas itu di bagian peran-peran dari protista ini ya, Nak. Baik, Bu. Nah, sampailah kita pada peranan protista. Peranan protista yang menguntungkan dapat menjadi petunjuk atau indikator adanya minyak bumi sebagai sumber makanan baru dan untuk kosmetik. Sedangkan peran yang merugikan dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Nah, Ananda sekalian, mengenai peranan protista ini ada peran yang menguntungkan dan juga peran yang merugikan. Untuk tugas minggu depan, selain dari peran yang telah Ibu gambarkan di sini, Ananda bisa dapat mencari lagi sebanyak-banyaknya melalui beberapa jurnal ataupun buku-buku mengenai apa saja peran protista yang menguntungkan dan juga peran protista yang merugikan. Bisa dicatat di buku tulisnya dan dikumpul minggu depan pagi sebelum kita masuk. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah Ananda ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi protista ini? Belum ada, Bu. Mungkin saat ini belum ada. Ibu berharap Ananda sekalian dengan mengerjakan tugasnya juga mulai berangsur-angsur memahami mengenai protista ini. Singkatnya saja, apakah Ananda di sini ada yang bisa merangkum mengenai pembelajaran hari ini?
Saya, Bu. Ya, kepada Sonia dipersilahkan. Jadi, protista ini merupakan organisme eukariotik, uniseluler, dan juga dia itu tidak memiliki jaringan sebenarnya, di mana protista ini ada yang mirip jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Nah, pada struktur tubuhnya dia itu termasuk ke dalam uniseluler, namun ada juga yang termasuk ke dalam multiseluler atau banyak sel, dan juga dalam cara hidupnya protista ini dia mendapatkan makanan dari heterotrof maupun fotoautotrof. Nah, dan juga dari habitatnya kita bisa lihat bahwa protista ini dapat tumbuh di daerah berair, tanah basah, sampah, dedaunan, dan juga area-area yang lembab. Sekian, Bu. Ya, terima kasih kepada Sonia. Apakah ada ananda lainnya yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, pada Firdaus dipersilahkan. Protista adalah makhluk hidup yang dapat berupa mirip ke jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Serta protista ini memiliki kegunaan yang bermacam-macam, terutama di bidang kosmetik dan obat-obatan dan juga industri, Bu. Ya, terima kasih Firdaus. Baik Ananda, dari beberapa rangkuman yang Ananda sampaikan tadi, bisa dapat disimpulkan protista ini merupakan suatu mikroorganisme yang dapat dikatakan mirip hewan, mirip tumbuhan, ataupun dia mirip jamur, akan tetapi dia bukanlah bagian dari hewan, tumbuhan, ataupun jamur itu sendiri, karena dia berdiri pada satu kingdom, yaitu kingdom protista. Nah, berdasarkan sifatnya, protista ini dibagi akan 3, yaitu protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, dan protista mirip jamur. Nah, untuk peran-peran protista ini bisa menjadi indikator minyak bumi dan juga bisa untuk sebagai bahan produksi industri kosmetik. Nah, dan untuk peran merugikannya, dia dapat menjadi sumber penyakit bagi manusia. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan dalam materi protista ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sorry Pak Idril. Assalamualaikum. Udah stop record. Itu dimatiin ya, Nyo.